Bab 9 Motivasi. Pengantar bab. Pada bab 9 ini, akan dibahas mengenai konsep teori motivasi, yang akan sangat berguna dalam membentuk perilaku kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, baik dalam pergaulan sosial maupun dalam proses pendidikan serta dunia kerja. Memahami motivasi akan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana kita mampu mengelola penggerak dan dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Sebagaimana diketahui, motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup. Tahun 1950-an merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Teori-teori yang berkembang pada masa tersebut seperti hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. Teori-teori kuno dikenal karena merupakan dasar berkembangnya teori yang ada hingga saat ini yang digunakan oleh manajer pelaksana di organisasi-organisasi di dunia dalam menjelaskan motivasi karyawan. Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seseorang termotivasi. Orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena penyebab lain seperti status ataupun uang, atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen-elemen di luar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan konsep dan teori-teori tentang motivasi, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik, yang nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan perilaku positif dan bertujuan pasti pada setiap situasi dan lingkungan. Dengan pemahaman tentang rasa motivasi, diharapkan mahasiswa mampu mengkondisikan dorongan perilakunya dalam pergaulannya sehari-hari dan akan mampu mengelola kehidupannya dengan lebih bermakna. Tujuan khusus. Setelah mengikuti pembelajaran materi kepercayaan diri ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya motivasi. 2. Mampu menjelaskan teori-teori motivasi. 3. Mampu menjelaskan model motivasi diri. Materi bab A. Pengertian dan pentingnya motivasi. Motivasi merupakan kata yang ajaib, sebab kata motivasi mengandung makna antara ada dan tiada. Karena motivasi kadang sulit dibuktikan secara kasat mata berada dalam diri kita. Motivasi tidak pernah terlihat dalam penampilan kita, yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain. Pada umumnya yang kita amati dan terlihat dalam penampilan seseorang sebetulnya bukan motivasi, tetapi gejala bentuk perilaku hasil motivasi orang tersebut. Manusia bisa dikatakan manusia karena ia memiliki motivasi yang tak terbatas, sedangkan makhluk hidup lainnya tak memiliki motivasi seperti yang dimiliki oleh manusia. Jikapun makhluk hidup lainnya seperti misalnya hewan, dianggap memiliki motivasi, maka motivasi tersebut hanya motivasi untuk mempertahankan kehidupan dan untuk tumbuh, atau pada tingkat yang rendah. Sebagai padu padan katanya, istilah motivasi pada hewan dan makhluk lainnya, adalah insting, naluri. Keajaiban motivasi membuat peradaban manusia selalu dan terus berubah setiap waktu. Motivasi dianggap sebagai sesuatu yang paling bertanggung jawab terhadap perubahan peradaban manusia. Tanpa motivasi, perubahan tak akan terjadi dan tanpa perubahan tak mungkin manusia bisa memiliki peradaban. Manusia dapat bergerak menuju peradaban yang semakin maju karena motivasi. 1. Pengertian motivasi. Motivasi merupakan salah satu kerja otak, maksudnya adalah jika otak manusia itu ibarat komputer canggih, maka motivasi yang muncul dari otak juga luar biasa canggih. Motivasi merupakan gabungan dari berbagai faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia mampu membuat manusia semangat atau tidak semangat melakukan sesuatu. Motivasi dapat naik dan turun sesuai perintah kondisi pikiran atau otak. Semua orang pasti memiliki motivasi. Motivasi setiap orang berbeda tingkatannya tergantung dari stimulus, rangsangan, yang diberikan otak kepadanya. Selain berbeda tingkatannya, motivasi juga memiliki objek, sasaran, yang berbeda bagi setiap orang.
Motivasi juga sangat berkaitan dengan kemampuan. Hal itu karena ada kemampuan yang terdapat pada orang yang memiliki motivasi tinggi. Oleh karena itu, motivasi dapat menjadi kemampuan atau kekuatan yang dapat membuat seseorang melakukan apa yang pada awalnya tidak masuk akal atau tidak masuk akal mampu dikerjakan. Dengan kekuatan motivasi, seseorang dapat mencapai apapun yang diinginkan, sesuai dengan besarnya motivasi yang dimiliki seseorang. Motivasi menurut Pace dan Fowles, 2002, motivasi menyangkut alasan-alasan mengapa orang mencurahkan tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan, to move. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam hidup. Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan manusia akan dapat menjadi seperti apa. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer dan peneliti, terutama diakitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau prestasi seseorang. 2. Pentingnya motivasi. Setiap manusia menginginkan kesuksesan, dan dengan berbagai usaha yang dilakukannya, baik sendiri maupun bersama orang lain. Setiap orang memiliki definisi yang berbeda tentang makna sukses. Ada yang menganggap sukses itu identik dengan kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran. Sukses yang sesungguhnya tidak terkait dengan materi dan status yang ada di luar kita tetapi ada di dalam hati. Sukses adalah perasaan bahagia yang muncul dari dalam hati. Perasaan bahagia karena telah meraih apa yang diyakini sebagai kebenaran dan menjalaninya dengan konsisten. Dengan konsistensi menjalani kebenaran ini, seseorang akan berusaha mencapai apa yang dicita-citakannya. Inilah makna sukses sesungguhnya yang sering dilupakan orang. Ada 3 syarat yang dibutuhkan untuk kesuksesan, yaitu semangat, visi, dan aksi. Orang sukses membutuhkan semangat agar termotivasi untuk meraih kesuksesan. Orang yang ingin sukses juga membutuhkan visi, tujuan. Tanpa visi tak ada sukses, yang ada hanyalah surprise, kejutan, yang mungkin tak sesuai dengan harapan. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah aksi. Orang yang ingin sukses harus melaksanakan apa yang menjadi visinya. Tanpa aksi, walau ada semangat dan visi, sukses hanyalah impian belaka. Memotivasi diri sendiri. Motivasi mutlak diperlukan bagi setiap orang. Dengan memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses, seseorang itu akan berusaha sekuat mungkin dan rela berkorban untuk meraih apa yang telah dicita-citakannya, visi. Perbedaan antara orang sukses dan gagal letaknya di sini. Orang sukses berpikir untuk berbuat, sedangkan orang gagal berbuat tapi tidak berpikir. Orang gagal hanya sekadar berpikir, tapi takut berbuat sehingga tak pernah dilakukannya. Motivasi tinggi yang konsisten hanya dapat diperoleh dengan memotivasi diri kita sendiri secara terus-menerus. Jika kita tergantung pada orang lain atau lingkungan untuk memotivasi kita, maka motivasi yang muncul hanyalah bersifat temporer, tergantung pada stimulus lingkungan. Hesburgh dalam teori higiene motivator menyatakan bahwa ada 2 jenis motivasi yaitu motivasi intrinsik, motivator, dan motivasi ekstrinsik, higiene. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Sedang motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari lingkungan. Kontinum motivasi intrinsik adalah dari kepuasan rendah kepada kepuasan tinggi. Sedang kontinum motivasi ekstrinsik dari ketidakpuasan rendah kepada ketidakpuasan tinggi. Artinya, motivasi ekstrinsik tidak mampu membuat orang puas. Ia hanya mampu mengeliminir ketidakpuasan. Sehingga, kepuasan hanya dapat diraih dengan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. B. Urgensi memotivasi diri. Seseorang yang menunggu dimotivasi, bukan aktif memotivasi diri, cenderung beraktivitas tergantung situasi. Jika ada yang memotivasi, mereka baru bekerja dan ketika tidak ada yang memotivasi mereka diam. Wajar jika mereka lebih dekat kepada kegagalan daripada kesuksesan.
Kesuksesan membutuhkan kerja yang tekun dan berkesinambungan. Oleh karena itu, memotivasi diri sendiri jauh lebih penting daripada menunggu dimotivasi orang lain. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mengapa kita perlu memotivasi diri sendiri, yaitu 1. Selalu bersemangat. Orang yang mampu memotivasi dirinya akan selalu bersemangat. Ia akan bekerja dengan gairah yang tinggi. Hal ini karena ia merasa memperoleh kepuasan batiniah dengan bekerja. 2. Tekun dalam bekerja. Orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri akan tampak dari ketekunannya dalam bekerja. Ia akan bekerja secara rutin dan konsisten, bukan secara temporer dan fluktuatif. Semakin tekun seseorang bekerja, semakin tinggi kemampuannya dalam memotivasi dirinya sendiri. Sebaliknya, semakin tidak tekun seseorang bekerja, semakin kurang kemampuannya dalam memotivasi diri sendiri. 3. Tidak tergantung pada orang lain. Kemampuan untuk memotivasi diri sendiri sangat penting karena tidak selamanya lingkungan dapat memotivasi kita. Mungkin saja kita justru berada dalam lingkungan negatif yang membuat patah semangat. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan memotivasi diri sangat diperlukan agar kita dapat terus beraktivitas mencapai cita-cita. 4. Selalu berinisiatif dan kreatif. Inisiatif adalah berbuat sesuatu lebih dahulu sebelum orang lain melakukannya. Kreatif adalah kemampuan untuk menghadirkan ide-ide baru. Dengan memiliki sifat inisiatif dan kreatif, kita akan selalu berada di depan. Lebih maju dan lebih cepat sukses daripada orang lain. 5. Produktif dalam bekerja. Produktivitas orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri akan lebih tinggi daripada orang yang menunggu dimotivasi orang lain sebab orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri akan tekun bekerja tanpa disuruh dan tanpa tergantung pengawasan. 6. Kesungguhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Orang yang mampu memotivasi dirinya akan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuannya. Kesungguhan ini menyebabkan ia lebih berpeluang untuk meraih tujuannya daripada orang yang tidak bersungguh-sungguh. Kalaupun orang yang tidak bersungguh-sungguh dapat meraih apa yang diinginkannya, hal itu tak akan bertahan lama. Tujuan yang diraihnya akan cepat hilang karena tidak ada kesungguhan untuk menjaga apa yang telah diraihnya. 7. Meraih tujuan lebih cepat. Orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri akan lebih cepat meraih tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini karena semangat orang yang memotivasi dirinya sendiri tentu lebih menggebu-gebu daripada orang yang dimotivasi orang lain sehingga ia bisa lebih cepat mencapai tujuannya. 8. Optimistis terhadap masa depan. Motivasi menumbuhkan optimisme. Semakin tinggi motivasi seseorang, semakin besar rasa optimismenya. Semakin lemah motivasi seseorang, semakin kecil optimismenya. 9. Menikmati hidup dan pekerjaan. Orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri akan lebih menikmati dan asyik terhadap pekerjaan yang ia lakukan karena lebih tahu manfaat dan kepuasan yang akan didapatkan dari melakukan suatu pekerjaan. Pada umumnya, sebagian besar waktu kita digunakan untuk bekerja, maka orang yang dapat menikmati pekerjaan juga akan lebih dapat menikmati hidup. 10. Terhindar dari kesepian. Kemampuan memotivasi diri juga dapat membuat kita tidak mengalami kesepian. Orang yang mampu memotivasi dirinya sendiri akan selalu semangat dan sibuk bekerja. Tak ada waktu baginya untuk menganggur dan melamun sehingga wajar jika ia terhindar dari rasa sepi. 11. Terhindar dari rasa jenuh. Kemampuan memotivasi diri akan membuat kita selalu bersemangat sehingga terhindar dari rasa jenuh. Kejenuhan muncul karena tidak adanya semangat. Jika semangat ada, tak mungkin rasa jenuh datang. Tidak adanya rasa jenuh akan membuat kita lebih tekun bekerja. Dengan ketekunan dalam bekerja, kesuksesan dapat diraih. C. Hambatan dalam memotivasi diri. Ada berbagai kesulitan dalam memotivasi diri, yaitu 1. Kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri menyebabkan motivasi sudah dipadamkan sejak awal yaitu dengan berpikir negatif terlebih dahulu terhadap diri sendiri. Kepercayaan diri merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh motivasi untuk tumbuh. 2. Cemas. Kecemasan merupakan salah satu faktor penghambat motivasi karena rasa kecemasan membuat seseorang merasa tidak berani melangkah lebih jauh. 3. Opini negatif. Opini negatif merupakan penghambat motivasi yang paling sering dialami manusia. Banyak orang memiliki kebiasaan mencela, menjelek-jelekan, serta menghina dan melemahkan semangat orang lain. Mereka memberi gambaran kegagalan dan kekecewaan yang membuat motivasi terhambat berkembang, sehingga jika mereka ini adalah figur masyarakat, maka akan merusak semangat orang lain. 4.
Perasaan tidak ada masa depan. Penyebab seseorang memiliki perasaan tidak ada masa depan, pesimis, yaitu kegagalan yang sering dialami, gencarnya opini negatif yang diterima, dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dan lingkungan. 5. Merasa diri tidak penting. Perasaan seperti ini membuat seseorang tidak memiliki cita-cita besar karena merasa tidak ada tantangan dan gairah hidup. 6. Tidak tahu apa yang terjadi, kebingungan. Kebingungan menyebabkan orang tak tahu apa yang akan diperbuat. Perasaan tak tahu apa yang akan terjadi mungkin disebabkan rumitnya masalah, banyaknya informasi tidak jelas yang diterimanya, banyaknya tuntutan terhadap dirinya, atau keterlibatan secara emosional dengan masalah sehingga sulit bersikap objektif. 7. Pengakuan semu. Motivasi membutuhkan pengakuan penghargaan yang tulus. Pengakuan semu ditimbulkan karena perasaan tidak enak, nepotisme, dan ketakutan. B. Teori-teori tentang motivasi. Secara garis besar teori motivasi terbagi menjadi dua, teori kepuasan isi. Konten teori, dan teori proses teori. 1. Teori kepuasan, konten teori. Yang termasuk teori ini adalah teori-teori yang meneliti faktor-faktor apa saja dalam diri individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku individu. Di antara teori kepuasan adalah A. Teori hierarki kebutuhan Maslow, Maslow's Hierarchy of Needs. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow. Maslow berpendapat ada 5 tingkat kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis yang paling mendasar sampai kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Dimulai dengan kebutuhan fisik, sandang dan pangan, yang paling mendasar, maka setiap individu berusaha untuk memuaskan kebutuhannya. Setelah puas, baru individu tersebut mempunyai keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Yang menarik, di akhir hidupnya Maslow menambahkan teorinya dengan satu kebutuhan yang berdimensi spiritual. Menurut Maslow, Pace dan Fowles, 2002, kebutuhan-kebutuhan ini berkembang dalam suatu urutan hierarkis dengan kebutuhan fisik merupakan kebutuhan paling kuat, prepoten, hingga terpuaskan. Kebutuhan ini mempunyai pengaruh atas kebutuhan-kebutuhan lainnya selama kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Misalnya hal ini akan menjadi agak sulit meskipun bukan berarti tidak mungkin, untuk menaruh perhatian kepada penghematan demi masa depan ketika Anda merasakan rasa lapar yang hebat. Jadi kebutuhan fisik menuntut pemenuhan sebelum semua kebutuhan lainnya. Meskipun demikian, suatu kebutuhan pada urutan lebih rendah tidak perlu terpenuhi secara lengkap sebelum kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi menjadi aktif. Konsep propenci mengasumsikan juga bahwa suatu kebutuhan yang terpenuhi bukan lagi merupakan suatu pendorong. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang mendorong orang untuk bertindak dan mengarahkan perilaku mereka kepada suatu tujuan. B. Teori X dan Y, XY teori. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Ia mengatakan ada 2 tipe manusia, yaitu tipe 10 dan tipe Y. Tipe 10 adalah manusia yang tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa agar berprestasi. Sebaliknya, manusia tipe Y adalah manusia yang menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab dan dapat bekerja tanpa perlu dipaksa. Ia mengusulkan ide-ide seperti pengambilan keputusan partisipatif, pekerjaan yang bertanggung jawab dan menentang, serta hubungan kelompok yang baik. C. Teori ERG. Clayton Alderfer berpendapat bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam suatu hierarki. Kebutuhan yang paling dasar adalah kebutuhan eksistensi, yakni kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan, minuman, upah dan lain sebagainya. Kedua, hubungan relasi, relatenes, yakni kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dalam berhubungan dengan manusia lain yang bermanfaat. Ketiga, kebutuhan pertumbuhan, growth, yaitu kebutuhan di mana individu merasa puas dalam berkontribusi bagi kemanfaatan orang lain. Teori ERG berpendapat seperti Maslow bahwa kebutuhan tingkat lebih rendah yang terpuaskan menghantar ke hasrat kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ERG, Pace dan Fowles, 2002, ini merupakan penghalusan dari teori Maslow di mana eksistensi meliputi kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, dan seks serta kebutuhan materi seperti gaji dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Kebutuhan akan relasi menyangkut hubungan dengan orang-orang yang penting bagi kita seperti anggota keluarga, kekasih, rekan kerja, dan atasan di kantor. Kebutuhan akan pertumbuhan meliputi keinginan kita untuk produktif dan kreatif dengan mengerahkan segenap kesanggupan kita.
Jika kita analogikan dengan teori Maslow, kebutuhan akan pertumbuhan setara dengan kebutuhan akan penghargaan sampai dengan aktualisasi diri. D. Teori kebutuhan McClellan. Kebutuhan McClellan, McClellan's Theory of Needs. Teori kebutuhan McClellan adalah salah satu teori motivasi yang menyatakan bahwa perilaku manusia pada dasarnya dipengaruhi oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian atau berprestasi, achievement, kebutuhan akan kekuasaan, power, dan kebutuhan akan afiliasi, affiliate. Oleh karena itu, teori kebutuhan McClellan sering disebut juga sebagai teori 3 kebutuhan atau Three Needs Theory. Teori kebutuhan McClellan ini dianggap sebagai perpanjangan hierarki kebutuhan Maslow. Individu dengan kebutuhan akan pencapaian atau prestasi tinggi ini sangat termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dan bersaing. Mereka mencari peluang promosi dalam pekerjaan dan memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan umpan balik atas pencapaian mereka. Mereka akan berusaha mendapatkan kepuasan dalam melakukan hal-hal dengan lebih baik. Pencapaian atau prestasi tinggi akan berkaitan langsung dengan kinerja tinggi. Individu yang berkinerja lebih baik dan di atas rata-rata sangat termotivasi. Orang-orang ini dapat memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. McClellan menyebutkan bahwa orang-orang dengan kebutuhan akan prestasi tinggi ini sebagai akan menetapkan target yang menantang untuk diri sendiri dan mengambil risiko yang disengaja untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut. Individu yang memiliki kebutuhan akan pencapaian ini mencari cara yang inovatif dalam melakukan pekerjaan. Mereka menganggap pencapaian tujuan sebagai hadiah dan menghargainya lebih dari sekadar hadiah finansial. Contoh kebutuhan akan pencapaian ini diantaranya seperti seorang pengacara yang memenangkan kasus dan diakui oleh banyak orang ataupun seorang pelukis yang berhasil melukis sebuah lukisan terkenal. Kebutuhan akan kekuasaan adalah keinginan dalam diri seseorang untuk memegang kendali dan wewenang atas orang lain dan memengaruhi serta mengubah keputusan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya sendiri. Individu tersebut akan termotivasi oleh kebutuhan akan reputasi dan harga diri. Individu yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar akan melakukan lebih baik daripada mereka yang memiliki kekuasaan kecil. Umumnya, manajer dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi akan menjadi manajer yang lebih efisien dan sukses. Mereka lebih bertekad dan loyal kepada organisasi tempat mereka bekerja. Kebutuhan akan kekuasaan tidak harus selalu dianggap negatif. Ini dapat dipandang sebagai kebutuhan untuk memiliki efek positif pada organisasi dan untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Kebutuhan untuk berafiliasi adalah dorongan seseorang untuk memiliki hubungan interpersonal dan sosial dengan orang lain atau sekelompok orang tertentu. Mereka berusaha untuk bekerja dalam kelompok dengan menciptakan hubungan yang ramah dan memiliki keinginan yang kuat untuk disukai oleh orang lain. Orang-orang ini cenderung suka berkolaborasi dengan orang lain dalam bersaing dan biasanya akan menghindari situasi yang berisiko tinggi ataupun menghindari situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Individu-individu yang termotivasi oleh kebutuhan akan berafiliasi ini lebih suka menjadi bagian dari suatu kelompok. Mereka suka menghabiskan waktu bersosialisasi dan menjaga hubungan dan memiliki keinginan kuat untuk dicintai dan diterima. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini cenderung mematuhi norma-norma budaya di tempat kerja yang bersangkutan dan biasanya tidak akan mengubah norma-norma di tempat kerja karena takut ditolak oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan pencari risiko dan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Individu-individu ini bekerja secara efektif dalam peran yang didasarkan pada interaksi sosial, seperti layanan klien, customer service, dan tugas-tugas yang dapat berinteraksi pelanggan lainnya. Teori motivasi, higiene. Frederick Hesburgh, Pace dan Fowles, 2002, mengemukakan dua perangkat kegiatan yang memuaskan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan kebutuhan yang tidak berkaitan dengan kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja disebut motivator yang meliputi prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan promosi. Bila faktor-faktor tersebut ditanggapi secara positif, pegawai cenderung merasa puas dan termotivasi. Bila faktor-faktor tersebut tidak ada di tempat kerja, pegawai akan kekurangan motivasi namun tidak berarti tidak puas dengan pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang tidak berkaitan dengan kepuasan kerja disebut faktor pemeliharaan, maintenance, atau kesehatan. Hygiene, meliputi gaji, pengawasan, keamanan kerja, administrasi, kebijakan organisasi, dan hubungan antar pribadi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan di tempat kerja.
Jadi higien seperti gaji harus tetap ada dalam suatu organisasi agar pegawai tetap bekerja. Tetapi untuk meningkatkan untuk memotivasi para pegawai diperlukan suatu motivator seperti reward. 2. Teori proses. Teori ini menguraikan dan menganalisa bagaimana perilaku digerakkan, didukung, dan dihentikan. Yang termasuk teori ini diantaranya: A. Teori harapan. Dalam teorinya, Viktor Fromm menyatakan bahwa orang memilih cara bertingkah laku tertentu berdasarkan harapan akan apa yang diperoleh dari setiap tindakannya. Semakin kuat harapannya, semakin tinggi motivasi untuk bertindak. Sebaliknya, semakin kecil harapannya, semakin menurun motivasi untuk melakukan tindakan tertentu. B. Teori penentuan tujuan. Menurut Edwin Locke, manusia cenderung untuk menentukan sasaran dan berjuang keras untuk mencapainya. Namun, hal ini hanya akan memotivasi jika sasaran tersebut diterima olehnya, jelas, dan terdapat harapan yang cukup besar untuk dapat dicapai. Penelitian menunjukkan, semakin spesifik dan menantang suatu sasaran maka semakin efektif untuk memotivasi orang atau kelompok. C. Teori penguatan. B. F. Skinner dalam teorinya ini mengemukakan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif, penghargaan, cenderung akan diulang. Sebaliknya, tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. D. Teori keadilan. Teori yang digagas oleh J. Stacy Adam ini mengasumsikan bahwa seseorang membandingkan usaha mereka dengan orang lainnya dalam situasi kerja yang sama. Teori ini mengatakan bahwa orang dimotivasi untuk diperlakukan secara adil. Bila ia merasa diperlakukan tidak adil, maka motivasinya akan menurun. Sebaliknya jika merasa diperlakukan adil, maka motivasinya akan bertambah. C. Model motivasi diri, total motivation. Banyak cara menumbuhkan motivasi diri. Para pakar motivasi dalam berbagai buku dan karyanya telah banyak menyebutkan bagaimana cara memotivasi diri. Cara memotivasi diri perlu berpijak dari asumsi. 1. Teori-teori motivasi yang ada merupakan rujukan utama dari cara menumbuhkan motivasi diri yang praktis dan mudah dilakukan. 2. Manusia memiliki 4 dimensi diri yaitu mental, emosional, spiritual, dan fisik. Semua dimensi tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. 3. Berbagai cara menumbuhkan motivasi diri sebenarnya bersumber dari 4 dimensi manusia. Dengan menghidupkan satu atau lebih dimensi manusia tersebut dapat termotivasi. 4. Setiap dimensi manusia tersebut memiliki sumber pemicu untuk menumbuhkan motivasi diri. Berbagai sumber pemicu itu adalah: A. Visualisasi, visualitation, untuk dimensi mental. B. Tanggung jawab, responsibility, untuk dimensi spiritual. C. Kenyamanan dan kesukaan, excited, untuk dimensi emosional. D. Gerakan, move, untuk dimensi fisik. 5. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan memotivasi diri yang tidak terbatas. Semakin besar upaya untuk menyalakan sumber pemicu motivasi, semakin besar motivasi yang dihasilkan. 6. Menumbuhkan motivasi diri sebenarnya banyak caranya. Dibutuhkan kreativitas agar dapat memicu munculnya motivasi yang tinggi dalam diri. Namun kreativitas tersebut sebenarnya berputar pada menstimulus sumber pemicu motivasi yang ada pada 4 dimensi manusia, yaitu visualisasi, tanggung jawab, kenyamanan, kesukaan dan gerakan. Untuk menghidupkan mesin dibutuhkan pemicunya, pada kendaraan bermotor adalah bensin. Pemicu tersebut terdapat pada ruang-ruang tertentu pada mesin. Untuk menumbuhkan motivasi, pemicunya adalah visualisasi, tanggung jawab, kenyamanan, dan kesukaan dan gerakan. Pemicu tersebut terdapat pada ruang-ruang tertentu, yakni mental, spiritual, emosional, dan fisik. Pada model motivasi diri terlihat bahwa motivasi diri dihidupkan oleh 4 sumber pemicu motivasi, motivator, yang berasal dari 4 dimensi manusia. Bisa dipahami juga bahwa 4 dimensi tersebut perlu dihidupkan agar dapat termotivasi. Cara menghidupkannya terserah pada diri masing-masing pribadi, bisa juga dengan langsung menghidupkan 2 atau 3 dimensi tersebut. Bahkan bisa juga keseluruhannya secara serempak. Menghidupkan 4 sumber pemicu utama motivasi, pada hakikat menghidupkan 4 dimensi manusia, yaitu mental, spiritual, emosional, dan fisik. Dengan menghidupkan sumber pemicu motivasi, maka akan termotivasi dengan sendirinya. Sebagai misal, jika ingin termotivasi, maka lakukanlah visualisasi untuk menghidupkan dimensi mental.
atau lakukan gerakan untuk menghidupkan dimensi fisik. Jika sumber pemicu motivasi telah hidup, maka hidup juga termotivasi. Semakin banyak sumber dan bahan bakar pemicu motivasi, maka semakin besar motivasi diri yang muncul. Saat semangat kerja membara, gairah kerja menjadi bergelora. Akhirnya akan beraktivitas dengan motivasi tinggi. 1. Alasan tentang sumber pemicu motivasi. A. Visualisasi. Visualisasi merupakan sumber pemicu motivasi karena visualisasi mampu membuat seseorang membayangkan tujuan dengan jelas dan detail. Tujuan yang jelas dan detail akan memotivasi seseorang untuk meraihnya. Semakin spesifik dan menantang suatu tujuan atau harapan, semakin efektif untuk memotivasi seseorang atau kelompok. Visualisasi adalah upaya untuk membayangkan tujuan dengan sejelas-jelasnya dan sedetail mungkin, sehingga seolah-olah tujuan itu telah terwujud. Visualisasi itu persis seperti menonton film. Membayangkan seolah-olah yang kita tonton itu benar-benar terjadi, sehingga pikiran dan perasaan kita ikut hanyut dalam film tersebut. Visualisasi ini bisa dilakukan untuk menentukan tujuan hidup. Dengan melakukan visualisasi terhadap tujuan yang akan diraih, motivasi akan muncul. Semakin jelas visualisasi yang dilakukan, semakin kuat motivasi yang muncul. Visualisasi berbeda dengan menghayal. Menghayal berarti membayangkan sesuatu tanpa tujuan, abstrak, dan melompat-lompat. Visualisasi berarti membayangkan sesuatu yang akan dituju. Visualisasi membayangkan sesuatu dengan konkret dan sistematis, sehingga muncul sebuah cerita di benak kita. Persis seperti seorang penulis fiksi menuliskan sebuah cerita fiktif. B. Tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sumber pemicu motivasi, karena tanggung jawab membuat seseorang merasa ada beban yang harus dipikulnya. Beban merupakan amanah untuk melakukan sesuatu. Disadari atau tidak, orang yang tidak melakukan tanggung jawab akan malu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Karena itu, tanggung jawab merupakan sumber pemicu munculnya motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Semakin besar rasa tanggung jawab seseorang, semakin termotivasi dia. Tanggung jawab berasal pada dimensi spiritual karena spiritual merupakan dimensi yang berhubungan dengan rohani dan nurani manusia. Semakin tinggi kecerdasan spiritual, semakin religius seseorang maka semakin bertanggung jawab dia untuk merealisasikan nilai-nilai dalam hidupnya. Dimensi spiritual merupakan dimensi yang paling berwenang memunculkan tanggung jawab. C. Kenyamanan, kesukaan, excited. Ketika kita menyukai hal tertentu, kita akan termotivasi untuk melakukannya. Namun, ketika kita tidak menyukai hal tertentu, kita akan kurang nyaman untuk melakukannya. Ini sesuai dengan teori penguatan, reinforcement theory, dan sedikit banyak juga sesuai dengan teori motivator Higiene yang menyatakan bahwa faktor penguat motivasi adalah penghargaan, salah satunya berupa perasaan senang dan nyaman. D. Gerakan, move. Kita sering baru termotivasi ketika kita sudah mulai melakukan hal tertentu, dan bukannya sebelum melakukan hal tersebut. Ketika kita malas, dan mulai memaksakan melakukan suatu pekerjaan, lama-kelamaan keterpaksaan itu hilang, dan berganti menjadi perasaan senang melakukan hal tersebut. 2. Model motivasi diri dan hubungannya dengan kiat memotivasi diri. Cara kita agar termotivasi tergantung dari masing-masing individu. Cara mana yang paling pas untuk mendapatkan motivasi? Sumber motivasi bisa berasal dari visualisasi, tanggung jawab, kenyamanan, kesukaan, dan gerakan. Banyak cara untuk mendapatkan motivasi. Bila ada satu cara yang sudah tidak manjur lagi, beralihlah memakai cara yang lain. Anda harus bisa memotivasi diri Anda tanpa perlu dimotivasi orang lain. Latihan. 1. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Jelaskan mengenai pentingnya memotivasi diri. 2. Jelaskan hambatan memotivasi diri. 3. Sebutkan dan jelaskan teori-teori motivasi kepuasan isi. 4. Sebutkan dan jelaskan teori-teori motivasi proses. 5. Jelaskan mengenai konsep model motivasi diri total motivation. Rangkuman. Motivasi merupakan gabungan dari berbagai faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat naik dan turun sesuai perintah otak. Setiap orang pasti memiliki motivasi. Motivasi setiap orang berbeda tingkatannya tergantung dari stimulus, rangsangan, yang diberikan otak kepadanya. Motivasi memiliki objek, sasaran, yang berbeda bagi setiap orang, dan sangat berkaitan dengan kemampuan. Sukses membutuhkan 3 syarat yaitu semangat, visi, dan aksi.
Dengan memiliki motivasi yang tinggi untuk sukses, seseorang itu akan berusaha sekuat mungkin dan rela berkorban untuk meraih apa yang telah dicita-citakannya. Motivasi tinggi yang langgeng hanya dapat diperoleh dengan memotivasi diri kita sendiri. Terdapat 14 urgensi mengapa kita perlu memotivasi diri sendiri. Satu saja dari 14 urgensi tersebut sudah cukup bagi kita untuk menyadari betapa pentingnya memotivasi diri sendiri. Secara garis besar teori motivasi terbagi menjadi dua, teori kepuasan, isi, konten teori, dan teori proses teori. Teori kepuasan terdiri dari teori hierarki kebutuhan Maslow, X dan Y, ERG, kebutuhan menurut MC Cleland, dan motivasi higiene. Teori proses terdiri dari teori harapan, penentuan tujuan, penguatan, dan teori keadilan. Cara memotivasi diri perlu berpijak dari asumsi, A. Teori-teori motivasi yang ada merupakan rujukan utama dari cara menumbuhkan motivasi diri yang praktis dan mudah dilakukan. B. Manusia memiliki 4 dimensi diri yaitu mental, emosional, spiritual, dan fisik. Semua dimensi tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi satu sama lain. C. Berbagai cara menumbuhkan motivasi diri sebenarnya bersumber dari 4 dimensi manusia. Dengan menghidupkan satu atau lebih dimensi manusia dapat termotivasi. D. Setiap dimensi manusia tersebut memiliki sumber pemicu untuk menumbuhkan motivasi diri. Sumber pemicu motivasi adalah visualisasi untuk dimensi mental, tanggung jawab untuk dimensi spiritual, kenyamanan dan kesukaan untuk dimensi emosional, dan gerakan untuk dimensi fisik. Semakin besar upaya untuk menyalakan sumber pemicu motivasi, semakin besar motivasi yang dihasilkan. Kiat memotivasi diri sangatlah banyak, namun semua tergantung pada kemauan untuk memotivasi diri sendiri agar motivasi yang timbul dapat bertahan lebih lama dan bukan merupakan motivasi sesaat.